171 berkencan di rumah. Amandamu sedikit canggung, tetapi masih merasa lebih berhati-hati dan lebih aman. Dia membuka pintu dan jatuh ke dalam tempat duduk mobil terlebih dahulu. Karena Peter Si mengemudi, kalau duduk di belakang ada perasaan membuat Peter Si sebagai supir. Itu tidak sopan, dan Amandamu mengambil posisi di samping pengemudi. Mobil bergerak maju dengan lancar, dan kemudian Amandamu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Lucy Sen. Telepon ditutup ketika tidak ada yang menjawabnya. Amandamu tidak tenang, Lucy Sen jangan-jangan terjadi masalah lagi. Berpikir seperti ini, Lucy Sen meneleponnya. Amandamu dengan cepat menjawab telepon, Lucy. Amanda, di mana kamu? Kenapa teleponnya dimatikan? Nada Lucy Sen sedikit serius. Apakah sesuatu terjadi lagi? Amandamu merasa sedikit gugup di hatinya, tadi sedang di dalam pesawat, apa ada masalah? Kamu tidak melihat beritanya ya, kata Lucy Sen tiba-tiba berhenti di sini, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana berbicara. Berita apa? Amandamu memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Ini Desi Luo. Lucy Sen tidak tahu bagaimana mengatakan ini, dan berkata dengan sedikit kesal, aku akan mengirimimu gambar, kamu bisa melihatnya sendiri. Telepon ditutup, dan segera Amandamu menerima pengingat pesan WeChat. Mengklik ke WeChat, menemukan Lucy Sen mengirim beberapa gambar kepadanya, dan itu semua adalah foto yang panjang, yang secara samar dapat dilihat sebagai potongan layar dari beberapa berita dan Weibo. Amandamu mengklik gambar untuk memperbesar, dan akhirnya melihat konten di atas. Aktris tingkat 2 dan tuan muda berkencan di rumah. Isi berita adalah semua spekulasi, dan tidak ada konten substantif, tetapi dalam gambar berikut, sosok wanita dan villa di belakangnya dikenali oleh Amandamu. Dia telah melihat Desi Luo beberapa kali, dan memiliki kesan yang dalam pada Desi Luo. Dia melihat sekilas bahwa wanita yang memakai kacamata hitam adalah Desi Luo. Villa di belakang Desi Luo adalah Villa Ricky Mo. Amandamu ingat bahwa ketika Desi Luo pergi ke perusahaanmu untuk menemukan dirinya, dia tidak hanya meminta maaf kepadanya secara tidak normal, tetapi juga membeli barang merek terkenal dijadikan hadiah. Dia juga merasa bahwa Desi Luo memiliki tujuan lain, tetapi dia tidak memikirkan Ricky Mo. Dia merasa akan baik-baik saja telah menolak Desi Luo, dia tidak menyangka Desi Luo pergi ke Villa Ricky Mo. Ini benar-benar sama dengan yang dia pikirkan. Bahkan di mata orang luar, Ricky Mo adalah orang sampah, jelek dan tidak manusiawi, hanya status keluarga Mo, yang cukup bagi perempuan untuk mengambil inisiatif untuk datang kepadanya. Suasana hati Amandamu agak rumit untuk sementara waktu. Sebelumnya, Ricky Mo mengatakan bahwa sementara dia tidak bisa menjemputnya karena ada urusan. Apa yang dimaksud urusan ini? Dalam tangkapan layar Weibo berikut, isinya adalah untuk menganalisis identitas Desi Luo dan pemilik villa. Seluruh analisis panjang Weibo sangat masuk akal dan beralasan. Jika dirinya tidak tahu sifat Ricky Mo yang sombong arogan, Amandamu mungkin akan percaya apa yang Weibo katakan, walaupun tidak baik, tapi seksnya sangat bagus, tidak seorang pun akan menolak. Ketika Ricky Mo ada di tempat tidur, dia memang seperti serigala. Adapun pendatang tidak menolak. Wanita seperti apa yang diinginkan Ricky Mo? Amandamu membantah kata-kata blogger satu persatu, dan Lucy Sen tidak diam, selalu mengirim berita kepadanya. Dulu aku berpikir bahwa Siskamu dan Desi Luo tidak akan menjadi hal yang baik ketika mereka terhubung bersama. Ambisi wanita itu benar-benar hebat. Kalau dari awal aku tahu, seharusnya dulu aku matikan saja dia, dan membiarkannya keluar dari dunia hiburan. Amanda, apakah kamu melihat berita dariku? Aku merasa, bahkan jika bos besar benar-benar bermaksud untuk selingkuh, dia tidak akan mencari Desi Luo seperti ini, setidaknya dia mencari wanita tercantik di negara ini, yang muda dan terkenal. Amandamu sepertinya tidak bisa menahan tertawanya. Apakah ada orang yang seperti dia menghibur orang seperti ini? Selain itu, Peter Si melihat wajah Amandamu terus berubah dan bertanya dengan khawatir, ada apa? Bukan apa-apa, Amandamu melirik Peter Si, dan tangannya tidak menganggur. Dia mengedit pesan dan mengirimkannya ke Lucy Sen. Berita yang dia kirim adalah, berita ini dan Weibo telah ditarik. Lucy Sen kembali dalam beberapa detik, itu ditarik lebih awal. Itu bagus. Aku masih dalam perjalanan pulang.
Aku akan bertanya kepada Ricky Mo tentang hal itu ketika aku pulang. Amanda Mu memberi Lucy Sen pesan dan meletakkan ponselnya. Bagaimana kabar Charles? Aku tidak melihat Charles Mo akhir-akhir ini, dan aku sangat merindukannya. Ada seorang bibi bertugas untuk memasak untuknya, dia bermain game atau menonton film di rumah sepanjang hari. Dia mengatakan kepada aku beberapa hari yang lalu bahwa dia ingin kembali ke tempat Ricky. Peter Si berkata di sini dan tersenyum tak berdaya, aku merasa sebagai kakak yang sangat tidak kompeten. Meskipun Charles Mo berbicara kepadanya tentang Ricky Mo yang galak, dingin dan tidak memberinya uang saku, tetapi setelah beberapa hari di rumahnya, dia berteriak untuk kembali ke rumah Ricky Mo. Sebentar berkata bahwa ingin makan hidangan yang dibuat oleh Amanda Mu, sebentar berkata buku teks apa yang lupa bawa. Dengan kata lain, Charles Mo masih lebih suka tinggal bersama Ricky Mo. Amanda Mu tidak membiarkan Peter Si membawanya pulang, turun dari mobil di pusat kota, dan kemudian naik taksi kembali ke villa. Nona muda apa kabar? Begitu dia keluar dari mobil, pengawal di pintu segera menyambutnya, dan kemudian maju untuk mengambil barang bawaannya. Amanda Mu berjalan masuk dan bertanya dengan lantang, bagaimana dengan Tuan Muda? Pengawal itu berkata dengan jujur, Tuan Muda pergi pagi-pagi sekali. Ketika dia tiba di pintu masuk aula, Bibi Hu menyapanya, aku mendengar mereka memanggil kamu di dalam, apakah kamu kembali dengan penerbangan awal? Bahkan sepertinya tidak sarapan pagi, aku merebus bubur di pagi hari dan Tuan tidak makan banyak, akan aku panaskan satu mangkuk untukmu. Terima kasih, Bibi Hu. Amanda Mu mengucapkan terima kasih dan naik ke atas untuk mengganti pakaiannya. Begitu dia berganti pakaian dan membuka pintu, dia terperangkap dalam pelukan yang hangat dan murah hati. Napas yang akrab muncul di hidungnya, dan Amanda Mu mengulurkan tangan dan memeluk. Ricky Mo menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium rambutnya, bagaimana kamu kembali? Donnie mengatakan dia tidak menjemputmu di bandara. Amanda Mu tidak menyembunyikan, ketemu kakak lelaki di bandara, dia membawaku, sampai di pusat kota aku naik taksi untuk pulang. Dia jelas merasakan sedikit perubahan pada napas di tubuh Ricky Mo, seperti sedikit tidak puas. Kakak tidak sengaja melakukannya terakhir kali. Kebetulan bertemu di bandara, katanya dia akan memberi tumpangan, dan aku tidak bisa menolaknya. Amanda Mu menjelaskan kepadanya dengan sabar, tetapi yang tidak bisa disangkal adalah bahwa ada juga sedikit sesak napas pada saat itu. Ricky Mo mengatakan bahwa dia akan menjemputnya di bandara. Dia pikir dia bisa melihat Ricky Mo ketika dia turun dari pesawat, akhirnya dia langsung bilang tidak bisa datang. Ya, Ricky Mo menjawab dengan tidak jelas, menundukkan kepalanya untuk mencium Amanda Mu. Amanda Mu dengan cepat mendorongnya, Bibi Hu masih menungguku turun untuk sarapan. Aku tidak sempat sarapan tadi, dan aku sangat lapar. Ricky Mo mendengar bahwa meskipun dia masih sedikit tidak mau, dia tidak melakukan apa-apa lagi. 172 pergi menangkap di hotel. Di ruang makan. Amanda Mu duduk dan makan, dan Ricky Mo membungkus tangannya seperti itu, duduk di seberangnya dan menatapnya. Wajahnya terbiasa dengan ketidakpedulian, tetapi matanya begitu penuh perhatian, seolah-olah dia sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Amanda Mu merasa bahwa Ricky Mo terlalu lengket seperti ini, dan dia dianggap sebagai villa olehnya. Jadi dia bertanya pada Ricky Mo dengan keras, Desi Luo, apa yang terjadi dengannya? Dia secara alami percaya pada Ricky Mo, tetapi dia masih harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa Desi Luo datang ke villa Ricky Mo, dan bagaimana dengan beritanya? Ricky Mo tidak menjawab pertanyaan, apakah kamu sudah melihat beritanya? Yah, aku sudah melihatnya. Amanda Mu memasukkan satu sendok bubur lagi ke mulutnya, sedikit menyipitkan matanya dengan puas. Kemampuan tangan Bibi Hu sangat bagus. Meskipun dia juga bisa memasak, dia terlalu jauh dari keahlian Bibi Hu. Ricky Mo dengan hati-hati mengamati ekspresinya dan menemukan bahwa selain ekspresi puas, dia tidak bisa melihat jejak kemarahan. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, tidak marah. Lagi pula itu tidak benar, kenapa harus marah? Itu hanya sedikit jengkel. Nama Ricky Mo, dengan wanita lain, di dalam hatinya tidak terlalu senang. Berpikir seperti ini, dia mengambil sendok dan menusuk keras ke dalam mangkuk 2 kali, dan sekarang dia benar-benar marah.
Ricky Mo menatapnya dengan erat, tidak melepaskan gerakan matanya, begitu percaya padaku. Kenapa tidak percaya padamu? Orang-orang seperti Desi Luo saja kamu mau. Kamu sebaiknya pergi ke sis kamu. Amanda baru saja membuat metafora dengan cepat, dan wajah Ricky Mo tiba-tiba tenggelam. Amanda meliriknya dengan cermat, dan menemukan bahwa wajahnya mulai busuk, dan dia sedikit bingung, apakah perkataan dirinya telah menyinggung dia. Amanda, kamu mendengarkan aku baik-baik. Apakah dia akan memarahi dirinya? Tidak boleh berbicara tentang membiarkanku menemukan wanita lain lagi. Amanda sudah berpikir dalam hatinya. Jika Ricky Mo ingin memarahinya, dia sudah siap untuk melawan kembali, tapi akhirnya Ricky Mo mengatakan ini. Dia agak tak berdaya, dia merasa bahwa pria ini terkadang lebih keras kepala daripada dirinya. Aku hanya membuat analogi. Membuat analogi juga tidak boleh. Oke, kesombongan Amanda tiba-tiba melemah. Ricky Mo tampilkan yang benar dan memberitahu Amanda hal yang sebenarnya. Dia sedikit mengangkat alisnya dan berkata, Desi Luo mungkin sudah meragukan identitasku. Amanda makan hampir selesai saat ini, dan dia menurunkan sendok dan menatapnya, apa yang harus dilakukan. Ricky Mo merenung sejenak dan berkata, sekarang biarkan saja. Bagaimana biarkan saja? Amanda tidak bisa mengikuti pemikiran Ricky Mo. Maksudnya biarkan saja, apakah Ricky akan muncul di depan publik? Kemudian, desas-desus bahwa tuan muda keluarga Mo cacat akan terbongkar. Dan berikut ini mungkin, banyak wanita ingin bersama dengan Ricky Mo. Amanda merasa sulit dipahami. Seolah-olah dia menyembunyikan bayi, hanya dia sendiri yang bisa melihatnya setiap saat, hanya dia yang tahu betapa bagusnya bayi itu. Pada akhirnya suatu hari, bayi itu muncul di depan publik dan didambakan oleh banyak orang. Perasaan ini, tidak terlalu baik. Sudah selesai makan? Ricky Mo bertanya dengan acuh tak acuh, dan Amanda mengangguk iya. Kemudian, Amanda ditarik Ricky Mo kembali ke kamar, dan begitu dia memasuki pintu, itu adalah ciuman yang luar biasa. Emosi halus dalam hati Amanda juga dibersihkan oleh ciuman intim ini. Di masa lalu, ketika orang bicara tentang kata keinginan seorang sepasang kekasih karena terpisah lama, Amanda selalu merasa terlalu berlebihan. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, Amanda bahkan merasakan hal ini. Ketaatan dan kerja sama Amanda membuat Ricky Mo semakin bersemangat. Ketika perasaan itu kuat, Ricky Mo mengangkat kakinya dan meremasnya ke dalam, dengan bodoh menggoda dia, panggil suami. Suami, Ricky Mo meningkatkan kekuatannya, dan Amanda tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Amanda mengambil penerbangan pagi. Setelah kembali, dia hanya minum semangkuk bubur, dan dikunci ke dalam kamar oleh Ricky Mo untuk melakukan beberapa kali. Akhirnya, dia lelah dan tertidur, dan Ricky Mo baru melepaskannya. Ketika dirinya bangun, hari sudah malam. Lampu utama di ruangan itu tidak dinyalakan, hanya lampu redup. Amanda menoleh dan melihat Ricky Mo duduk di sofa tidak jauh dari tempat tidur membaca dokumen, dan lampu lantai di sampingnya bersinar redup. Ricky Mo telah mandi, rambut lembut tergeletak di dahi, dan dia mengenakan pakaian rumah yang lembut. Ketajaman tubuhnya memudar oleh cahaya kuning yang hangat. Dan keseluruhan orang ini terlihat sangat lembut. Amanda menatapnya untuk sementara waktu, dan tidak bisa menahan tawa dan berguling dengan ringan. Gerakan kecil itu menarik perhatian Ricky Mo. Dia mengangkat matanya dan melihat ke sini, mata yang tidak dapat membedakan emosi telah dibuat seperti tinta tebal, jelas sedikit ada kelembutan. Suara itu masih lembut, apakah kamu lapar? Lapar, Amanda baru saja menyadari suaranya serak, dan kemudian mengangguk. Ricky Mo meletakkan dokumen di tangannya, bangkit dan berjalan, duduk di samping tempat tidur, membungkuk dan mencium dahinya. Ketika dia hendak pergi, dia menemukan Amanda sedang menatapnya dengan mata kucing terbuka lebar. Dia paling menyukai matanya, sangat cantik, ketika dia menatapnya, dia selalu merasa seperti dirayu. Dia tidak bisa menahan lalu membungkuk dan mencium lagi. Amanda terengah-engah, berjuang 2 kali dan mengulurkan tangan untuk mendorongnya, aku sangat lapar. Napas Ricky Mo agak kacau, pergi ke bawah untuk makan atau bawa ke atas. Makan di lantai bawah.
Jika di atas makan, tidakkah Bibi Hu tahu apa yang dia dan Ricky Mo lakukan di kamar siang ini? Melihat pikirannya, Ricky Mo tertawa berat, bibirnya geli dan bangga. Amanda Mu merasa bahwa dirinya seperti sedikit kalah, diulurkan tangannya dan memukul dada pria itu 2 kali. Keesokan harinya, Amanda Mu dibangunkan oleh telepon. Dia mengulurkan tangan untuk menemukan teleponnya, tetapi Ricky Mo di samping menemukan teleponnya selangkah lebih maju darinya dan membantunya menutup telepon. Begitu lengannya yang tertindih membawa wanita itu kembali ke dalam pelukannya, ini masih pagi, tidur sedikit lebih lama lagi. Dia meliriknya dan akan melanjutkan tidur, tetapi ponselnya berbunyi lagi. Amanda Mu telah terbangun karena suara itu. Pada saat ini terbangun sepenuhnya. Ricky Mo melihat bahwa dia terbangunkan karena berisik. Wajahnya tidak terlalu baik akan mengambil ponsel untuk dinonaktifkan. Jangan dinonaktifkan, berikan ponselnya padaku. Amanda Mu mengambil telepon dari Ricky Mo dan terhubung. Suara Lucy Sen datang dari telepon, tampak bersemangat dan marah. Kamu masih tidur, kan? Cepat, ayo pergi ke hotel untuk menangkap orang. Ah, tangkap siapa? Amanda Mu tampak bingung, menangkapnya pagi-pagi. Nada Lucy Sen lebih mendesak, tentu saja itu suamimu Ricky Mo. Amanda Mu melirik Ricky Mo yang akan mencium dirinya. 173 mengungkap identitas Ricky Mo. Pagi-pagi sekali, Lucy Sen memanggil untuk pergi ke hotel untuk menangkap orang dan Ricky Mo yang ditangkap itu. Dan Ricky Mo sendiri di sebelahnya. Mereka kembali pada siang hari kemarin, dan mereka berdua tidak pernah keluar. Hal ini agak aneh. Ada apa? Amanda Mu berbalik dan duduk, bersandar di kepala tempat tidur. Ricky Mo ada di sebelahku sekarang. Ah, Lucy Sen juga sangat terkejut. Ricky Mo mendengar Amanda Mu menyebutkannya, mengangkat matanya untuk melihatnya, meraih ponsel miliknya sendiri, menggesekkan jarinya ke layar sebentar, dan akhirnya mencapai Amanda Mu. Di atas adalah berita utama baru, dengan berita utama dan tipuan. Ahli waris keluarga Mo yang tidak muncul dalam lebih dari 10 tahun benar-benar mengungkapkan rahasia, dan beberapa wanita. Tambahkan kata kunci ini bersama-sama, mengejutkan mata Amanda Mu, dan otaknya bangun sekaligus. Dia bergumam, Lucy, Ricky ada di sebelahku sekarang. Ada masalah nanti baru dibicarakan. Menutup telepon, Amanda Mu mengambil ponsel Ricky Mo dan membuka berita untuk membacanya. Ini tidak hanya berisi foto-foto Ricky Mo sendiri, tetapi juga foto-foto wanita lain berjalan masuk dan keluar dari hotel bersama-sama. Berita terbaru bahkan mengatakan bahwa Ricky Mo telah menemukan beberapa wanita untuk menghabiskan malam di hotel tadi malam. Ricky Mo tidak pernah muncul di depan semua orang. Berita ini tidak hanya mengungkapkan identitas Ricky Mo, tetapi juga penampilannya, dan Lucy Sen akan percaya itu normal. Ricky Mo di samping tiba-tiba meraih dan menarik telepon di tangannya, suaranya rendah, jangan lihat lagi, ini foto editan. Amanda Mu membiarkannya mengambil telepon dan bertanya dengan lantang, apa yang terjadi? Identitasku akan diumumkan cepat atau lambat. Lagi pula, Desi Luo sudah mengetahuinya, jadi aku mungkin akan mengumumkannya. Nada suara Ricky Mo terdengar samar, tampaknya dia sudah merencanakan dari awal sekali. Amanda Mu memikirkan apa yang dia katakan kemarin sebagai, biarkan saja, ternyata maksudnya ini. Tapi kenapa harus dibuat seperti ini? Mata Amanda Mu tertuju pada foto-foto di berita di telepon. Foto tersebut menunjukkan Ricky Mo dan wanita lain masuk dan meninggalkan hotel bersama. Meskipun Ricky Mo mengatakan itu editan, itu terlihat mempesona. Awalnya ingin melalui masalah Desi Luo untuk mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya bisa mengikuti tren. Setelah Ricky Mo menjelaskan, Amanda Mu masih memiliki wajah kosong di wajahnya, dan dia membungkuk ingin menciumnya. Dia baru saja ingin menciumnya. Amanda Mu menoleh ke samping, belum sikat gigi. Aku tidak membencimu, Ricky Mo miringkan kepalanya lagi, mengejarnya lagi. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menutupi bibirnya, aku membenci kamu. Setelah bicara, dia mengangkat selimut dari tempat tidur. Ricky Mo mempertahankan posisi dengan satu tangan di samping untuk menciumnya, mengawasinya memasuki kamar mandi. Amanda Mu menutup pintu kamar mandi dan berdiri di depan cermin. Baju tidur di wanita itu,
tergiling oleh Ricky Mo untuk waktu yang lama tadi malam, dan akhirnya membuatnya lengket dan berminyak, kemudian mengendonnya ke kamar mandi untuk membantunya berganti pakaian. Dari leher hingga lingkaran leher, serangkaian ciuman meluas ke dalam pakaian, semua bukti arogansi sombong Ricky Mo. Dia tahu dalam hatinya bahwa Ricky Mo akan mengumumkan identitasnya dengan cara ini, yang merupakan cara yang paling nyaman dan alami saat ini, tetapi dia melihat foto-foto di berita, masih ada rasa yang tidak terhindarkan. Amanda Mu mencuci perlahan-lahan, dan mendapati bahwa Ricky Mo telah mengganti pakaian. Setelan lurus dikenakan dengan cermat, memberi kesan jarak. Dia memegang dasi di tangannya, dan ketika dia melihat Amanda Mu keluar, dia menatapnya dengan suara rendah, "Kemarilah." Amanda Mu berjalan ke sana, pria itu meletakkan dasi langsung di tangan wanita itu, "Tunggu aku keluar, bantu aku mengikat dasi." Lalu dia berbalik dan memasuki kamar mandi. Amanda Mu memandang dasi di tangannya, dan tertawa. Pria ini benar-benar. Amanda Mu baru kembali dengan Omar Mu dalam perjalanan bisnis. Hari ini kebetulan hari Jumat dan dia secara khusus disetujui untuk mengambil hari libur lebih 1 hari. Setelah Ricky Mo pergi, Amanda Mu akan memegang komputer dan menulis beberapa naskah. Meskipun terakhir kali Lucy Sen perkenalkan sutradara kepadanya berakhir kacau, tetapi skripnya masih perlu disalin. Dia tidak percaya bahwa skripnya tidak dapat dijual. Begitu dia siap untuk naik ke atas, ponselnya berdering. Diambil keluar dan lihat itu adalah Siska Mu menelepon. Amanda Mu tahu mengapa Siska Mu memanggilnya dan langsung menutup telepon. Identitas Ricky Mo diumumkan kepada publik, dan yang paling sedih tentu saja adalah Siska Mu. Siska Mu mengalami penundaan dengan Ricky Mo yang masih, Charles Mo, belum lagi bahwa sekarang dia tahu bahwa, Charles Mo, adalah Ricky Mo, pasti tidak akan berhenti di situ. Siska Mu membuat beberapa panggilan berturut-turut, dan Amanda Mu pun tidak nonaktifkan, hanya dengan sabar menutup telepon satu persatu. Dia bisa membayangkan ekspresi Siska Mu dengan hidung bengkok saat ini. Siska Mu sangat bertekad untuk menelepon belasan kali berturut-turut, dan akhirnya berhenti. Tidak butuh waktu lama, Novia Xiao menelepon, dan kemudian Kelvin Mu. Tapi Amanda Mu tidak mengangkat satupun dari mereka. Amanda Mu tidak bisa memahami kebajikan mereka. Dia tidak akan berpikir bahwa mereka menelepon untuk peduli padanya. Baru saja kembali ke kamar dan mengeluarkan laptop, telepon berdering lagi, kali ini dari Charles Mo. "Kak Amanda, aku dan Kak Lucy sedang berjalan-jalan di luar. Apakah kamu ingin keluar dan bermain bersama?" Charles Mo dan Lucy Sen. Kapan anak ini bertemu Lucy Sen? Amanda Mu tidak terlalu tertarik untuk menulis naskah, jadi dia setuju. Dia membawa mobil ke alamat yang dikirimkan Charles Mo padanya, dan baru setelah itu dia mengetahui bahwa itu adalah taman bermain. Lucy Sen dan Charles Mo, keduanya terbungkus rapat, memegang es krim dan kembang gula kapas di tangan mereka. Lucy Sen secara alami berseragam militer dan kebanyakan orang tidak bisa mengenalinya. "Kamu akhirnya datang." Lucy Sen menyerahkan kembang gula kapas yang belum disentuhnya kepada Amanda Mu. Amanda Mu mengambilnya dan berkata pelan, "Kamu sepertinya sibuk akhir-akhir ini." Artis yang sedang naik daun seperti Lucy Sen seharusnya memiliki banyak program televisi, dan jadwalnya seharusnya sangat padat. "Aku masih mengkhawatirkanmu," Lucy Sen memutar matanya, "ayo kita bermain bersama dulu." Ketiganya bermain sepuasnya selama sore di taman bermain, di mana Ricky Mo menelepon Amanda Mu dan dia tidak mengangkatnya. Beberapa orang itu pergi ke restoran untuk makan, dan telepon dari Ricky Mo datang kembali. Begitu telepon diangkat, itu adalah kemarahan tersirat Ricky Mo, "Di mana itu? Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Bermain di luar, aku tidak mendengarnya." Amanda Mu menjawab telepon sambil melihat menu, tidak memperhatikan kemarahan dalam nada Ricky Mo. Tiba-tiba, suara wanita yang tajam terdengar di restoran. "Amanda Mu." Amanda Mu mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara itu, dan melihat Siska Mu datang ke sisinya dari pintu restoran. Siska Mu menatapnya dengan tatapan sengit seolah Amanda membunuh ayahnya. 174 serahkan padaku. Amanda Mu tahu sejak awal bahwa Siska Mu tidak akan mau menyerah. Dia tidak menjawab panggilan Siska Mu sepanjang hari. Nilai kemarahan Siska Mu mungkin telah mencapai puncaknya.
Ada sedikit masalah, aku tidak bisa lanjut bicara denganmu. Ricky Mo juga mendengar suara Siskamu, dan suara yang dalam bertanya padanya, di mana kamu? Amandamu tidak banyak bicara dan langsung menutup telepon. Siskamu datang kepadanya karena Ricky Mo. Dia tidak ingin Ricky Mo datang dan dimanfaatkan Siskamu. Yah, meskipun Siskamu memandang Ricky Mo 2 kali, dia merasa Siskamu mengambil keuntungan darinya. Siskamu memandang Amandamu, dan matanya seolah memuntahkan api. Amandamu. Aku telah mencarimu sepanjang hari, kamu sepertinya baik-baik saja, dan kamu bersembunyi di sini untuk makan. Benar-benar lucu, kenapa dirinya perlu bersembunyi untuk makan? Kenapa aku tidak mau makan? Dan aku tidak bersembunyi, aku hanya tidak ingin mempedulikan kamu. Amandamu melirik Siskamu, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tidak memperhatikannya. Jika tidak di depan umum, Siskamu benar-benar ingin melompat dan merobek wajah Amandamu. Siskamu mengertakkan gigi dan berkata, kamu dari awal sudah tahu, Charles Mo, adalah Ricky Mo kan? Tapi kamu tidak mengatakan apa-apa dan membuat kita semua seperti orang buta. Kamu benar-benar jahat. Awalnya dirinya dipaksa menikahi orang keluarga Mo, dan sekarang dirinya malah dibilang jahat. Plak. Tanpa menunggu Amandamu berbicara, Lucien mengulurkan tangan dan menamparkan meja makan dan berdiri. Siska, kamu sudah selesai atau belum? Pada awalnya, kamu memaksa Amanda untuk membantu kamu yang membenci Ricky Mo, biarkan Amanda membantumu menikah dengan orang keluarga Mo, sekarang tahu bahwa Ricky Mo adalah orang normal dan terlihat tampan. Lalu menyesal berlari mencari masalah kepada Amanda. Apakah kamu tidak membawa muka ketika keluar? Siskamu tahu Lucien. Ketika dia menindas Amandamu sebelumnya, dia bertemu Lucien dan tahu bahwa Amandamu memiliki hubungan yang baik dengannya. Lucien juga dibesarkan di rumah, dengan kebanggaan dan kekayaan di tubuhnya. Pada saat ini, dia menatap Siskamu dengan mata dingin, dan suara keras dari meja hanya membuat Siskamu sedikit bingung. Siskamu menaikkan volume suara, membuatnya terlihat lebih berani. Ini adalah masalah antara Amandamu dan aku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Lucien mengangkat alis, dengan ekspresi nakal, aku memarahi milikku, apa hubungannya dengan kamu? Kamu, Siskamu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Amandamu telah memanggil manajer restoran untuk datang, tolong bawa wanita ini keluar, dia di sini mempengaruhi suasana hatiku untuk makan. Manajer cepat memanggil 2 pelayan dan menunjuk ke Siskamu dan berkata, tolong bawa wanita ini keluar. Wajah Siskamu berwarna hijau karena marah, apa yang kalian lakukan? Aku di sini untuk makan. Lucien sangat pandai menghabiskan uang, makan harus di restoran kelas atas, bahkan manajer pergi ke luar negeri dan menerima pelatihan khusus dalam manajemen restoran. Suara Siskamu hanya membangkitkan ketidakpuasan tamu-tamu lain. Manajer itu benar-benar mengabaikan apa yang dikatakannya dan langsung memberikan tanda isyarat tangan kepada 2 pelayan, memerintahkan mereka untuk mengeluarkan Siskamu dengan cepat. Begitu Siskamu pergi, restoran menjadi sunyi lagi. Lucien bersandar di sofa dan berkata, restoran ini juga membebankan biaya layanan, tetapi efisiensi kerjanya juga dapat diterima. Charles Mo duduk diam dan memperhatikan seluruh lelucon seperti orang yang tak terlihat. Lalu perlahan-lahan dia menelan, maaf, apa kata bibi itu, Charles Mo itu Ricky Mo, apa maksudnya? Amandamu baru teringat, masih ada Charles Mo di sini. Ricky Mo melihat Amandamu dan menatap dirinya dan terus bertanya, Kak Amanda terpaksa menikahi kakak sepupuku. Pertanyaan anak-anak sangat terus terang. Sebelum Amandamu memikirkan apa yang harus dikatakan, Lucien mengarahkan dagunya ke belakangnya. Dia berbalik dan melihat Ricky Mo mendekat ke arah ini. Dia memiliki badan yang tinggi, tegap lurus, auranya begitu luar biasa dan menarik perhatian orang lain begitu dia memasuki restoran. Terutama tamu wanita. Amandamu menyipitkan matanya ke Charles Mo. Pasti Charles Mo yang memberitahu Ricky Mo alamat itu. Charles Mo menyentuh hidungnya dan berbalik untuk terlihat tidak bersalah. Lucien tersenyum seperti bunga matahari, bangkit dengan wajah senang dan melepaskan posisi Amandamu, bos besar, kau duduk di sini. Amandamu sudah menjelaskan ke Lucien pas masalah berita kemarin, jadi sekarang Ricky Mo adalah bos besar di hati Lucien, seorang pria yang dapat diandalkan dan baik.
Terima kasih. Ricky Mo mengangguk sedikit dan duduk di sebelah Amanda Mu. Di seberang keduanya, Lucy Sen dan Charles Mo datang bersama untuk melihat menu dengan pemahaman yang diam-diam, tetapi mereka tidak melihat Amanda Mu. Ricky Mo meremas tangannya dan bertanya dengan lembut, "Siska Mu datang kepadamu?" "Sudah pergi." Amanda Mu mengangguk. Seharusnya Charles Mo mendengar suara di telepon sebelumnya, dan tidak ada yang harus disembunyikan. "Jika tidak mau peduli juga bisa mengabaikannya, atau serahkan padaku." Suara Ricky Mo selalu rendah dan dingin, tetapi tampak memanjakan. Sebagian seperti tidak terlalu nyata, tetapi itu membuat hati Amanda Mu semakin tumbuh sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang meluap dari dasar hati. Tetapi ketika dia memikirkan Siska Mu mendambakan Ricky Mo, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan mengurusnya sendiri, tidak perlu campur tangan, dan kamu tidak diizinkan melihat Siska Mu." Ricky Mo mencium aroma asam dalam nada bicaranya. Tangannya yang kosong mengepal, dan dia batuk sedikit ditutupi gempalan tangan di depan bibirnya untuk menutupi senyumnya, dan kemudian menjawab dengan sangat serius, "Baiklah." Amanda Mu mengangkat matanya dan melihat bahwa pria itu menatap dirinya, tahu bahwa pikirannya tidak dapat lepas dari matanya, dan dirinya merasa malu di bawah hatinya, mengerutkan bibirnya, dan mencubit telapak tangan dia sedang memegang tangan dirinya. Telapak tangannya kering dan hangat, dan mereka tidak akan terluka saat dicubit. Tapi Ricky Mo sengaja menggodanya dan membungkuk, bertindak seolah akan menciumnya. Selama waktu ini, Ricky Mo menangkapnya dari waktu ke waktu untuk menciumnya 2 kali, dan tidak tahu apa yang salah. Amanda Mu dengan cepat mundur, tetapi Ricky Mo memegangi pundaknya, suara yang berat berkata, "Di sini rambut diikat, apa yang kamu sembunyikan?" "Haha." Charles Mo diam-diam mengangkat matanya untuk melihat Amanda Mu dan Ricky Mo. Lucy Sen buru-buru menekan kepalanya ke bawah dan berbisik, "Orang dewasa sedang jatuh cinta, anak-anak tidak boleh mengintip." Charles Mo cemberut, "Seseorang di kelas kami juga sedang pacaran." "Lalu, apakah kamu memiliki pasangan?" "Tidak." Lucy Sen mengejeknya, "Oh, anjing tunggal." Charles Mo. Orang-orang itu pulang setelah makan. Ketika Amanda Mu dan Ricky Mo kembali ke rumah, melihat Bibi Hu menyambut dengan wajah sedih. "Tuan, Nona, kalian sudah pulang." Bibi Hu. Amanda Mu memperhatikan bahwa wajah Bibi Hu berbeda. Bibi Hu tersenyum, tetapi berkata kepada Ricky Mo, "Aku baru saja menelepon dari rumah tua dan menyuruhmu kembali besok. 175 dibanding kamu masih kurang sedikit." Rumah tua. Amanda Mu menoleh untuk memandang Ricky Mo dan mendapati wajahnya menjadi sangat suram. Amanda Mu menemukan bahwa selama orang-orang dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Mo dapat membuat Ricky Mo mengubah wajahnya. Dia tampaknya sangat tidak menyukai keluarga Mo. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tangan Ricky Mo, dan segera, Ricky Mo mengambil tangannya. Segera, Ricky Mo berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah tahu." Amanda Mu melihat bahwa Ricky Mo tidak ingin kembali ke rumah tua keluarga Mo. Dia tidak tahu banyak tentang keluarga Mo. Dia hanya tahu bahwa keluarga Mo adalah keluarga besar. "Aku juga mendengar dari Charles Mo bahwa keluarga Mo memiliki populasi besar, sepupu perempuan dan sepupu laki-laki dari generasi yang sama, kakak sepupu perempuan dan laki-laki, dan hanya Charles Mo yang memiliki hubungan baik dengan Ricky Mo." Identitas Ricky Mo diumumkan. Adalah normal bagi seseorang seperti keluarga Mo untuk membiarkan Ricky Mo kembali setelah keluar masalah besar. Keduanya kembali ke kamar, dan Amanda Mu bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin kembali besok?" Ricky Mo mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi hati-hati di wajah Amanda Mu. Dia mengait bibirnya, senyumnya tidak jelas, tetapi keseluruhan orang itu jelas melunak. Dia mengambil Amanda Mu ke dalam pelukannya, dan nadanya jarang menimbulkan cemoohan. "Tentu saja aku harus kembali dan membawa cucu dari menantunya ke lelaki tua itu untuk ditunjukkan kepadanya." Amanda Mu menatapnya, "Siapa?" Ricky Mo memandangnya dengan senyum di sudutnya, "Kakek." Generasi keluarga Mo yang berkuasa adalah legenda, belum lagi kakek Mo yang telah mempertahankan kemakmuran keluarga selama beberapa dekade. Amanda Mu sedikit gugup. Keesokan harinya, Amanda Mu bangun pagi-pagi dan mengambil pakaian di ruang ganti. "Warna ini terlalu polos, gaya itu tidak bermartabat. Pilih sana-sini tidak ada yang bagus." Amanda Mu sedikit berkecil hati.
Tiba-tiba, dia melihat sedikit gerakan di belakangnya, dan menoleh dengan dingin, dan melihat bahwa Ricky Mo tidak tahu kapan dia masuk, bersandar ke dinding, menatapnya dengan senyum kecil di matanya. Tatapan tersenyum seperti itu, hampir memesona orang-orang. Dia menemukan bahwa Ricky Mo suka banyak senyum hari ini, dan dia menatapnya dan tersenyum seperti itu. Amanda Mu melemparkan pakaian di tangannya, cemberut, dan berkata, "Kamu bantu aku pilih baju." Pada saat itu, jika orang-orang keluargamu mengatai dirinya, karena pakaiannya tidak elegan, atau sepatu tidak bagus, dia masih bisa melemparnya itu ke Ricky Mo. Oke. Ricky Mo baru saja mengangkat kakinya dan berjalan, tanpa ragu sedikit pun. Dia mengambil mantel bulu dan menyerahkannya kepada Amanda Mu. Amanda Mu. Dia sama sekali tidak ingin mengambil mantel bulu itu, dan bahkan ingin mengusir Ricky Mo. Benar saja, aku tidak bisa mengharapkan apapun dari Ricky Mo yang berpikir dia kedinginan. Ini adalah pertama kalinya untuk kembali melihat orang tua bersama Ricky Mo, dia ingin berpakaian indah. Amanda Mu memandangnya dengan tidak suka, begitu banyak selebriti wanita cantik di Sengding, juga tidak bisa mengalahkan keindahan dalam pakaianmu ini. Bintang wanita cantik, Ricky Mo mengulangi, membalikkan badan, dan menggantungkan kembali mantel bulu yang ditolak Amanda Mu. Amanda Mu sedikit membeku. Apakah dia memujinya karena cantik? Ricky Mo menemukan mantel wol abu-abu gelap yang tebal dan menyerahkannya, yang ini. Dia mendongak dan melihat mata kucing Amanda Mu yang cantik terbuka, menatap lurus ke arahnya, matanya sedikit bersemangat dan sedikit membawa rasa suka. Ricky Mo mengangkat alis dan mengeluarkan suara bersuku kata dari tenggorokannya, Amanda Mu melihat ke belakang, tidak melihat pakaian apa yang ada di tangannya, dan mengangguk cepat, itu terlihat bagus. Ricky Mo menatapnya dengan tak terduga, menyentuh dahinya. Suhu normal, tidak sakit. Ricky Mo tidak secara langsung memuji dia karena kecantikannya. Kalimat itu tersirat dan halus, tetapi Amanda Mu secara otomatis mengubah frasa, lebih buruk daripada kamu, menjadi, bintang-bintang wanita itu tidak seindah kamu. Meskipun agak berlebihan, siapa yang tidak suka dipuji cantik? Baru setelah Ricky Mo menyaksikan Amanda Mu memeluk pakaiannya dan keluar. Ekspresi Amanda Mu yang senang itu hanya karena apa yang dia katakan. Begitu saja sangat senang. Apa yang dia katakan adalah fakta. Setelah keduanya sarapan, Donnie datang dan membawa mereka ke rumah tua. Rumah tua keluarga Mo benar-benar tua, rumah tua berabad-abad yang diturunkan dari leluhur dinasti Qing. Para ahli pernah memperkirakan itu memiliki nilai hampir 20 triliun. Namun, agar lebih mudah untuk hidup nanti, juga mengalami beberapa perbaikan, tetapi tetap mempertahankan pesona rumah kuno. Rumah tua keluarga Mo terkenal, dan sering ada wisatawan yang datang dari jauh, bahkan jika mereka dari daerah jauh pun, mereka ingin melihat-lihat rumah tua keluarga Mo. Tuan, Nona muda, sudah sampai. Suara Donnie datang, dan suasana hati Amanda Mu yang gelisah di sepanjang jalan benar-benar tenang secara ajaib pada saat ini. Dia menoleh dan melihat keluar dari jendela mobil, dan dia melihat pintu rumah tua keluarga Mo. Pengawal berbaris dan pelayan berdiri dengan rapi di kedua sisi pintu untuk menyambut mereka. Amanda Mu belum pernah melihat pertunjukan seperti ini, seperti syuting. Dia mengulurkan tangan dan hendak pergi ke pintu mobil. Ricky Mo di samping tiba-tiba memegang tangannya, jangan bergerak dulu. Dia menoleh dan menatap Ricky Mo dengan bingung. Tapi Ricky Mo tidak berbicara. Donnie sudah keluar dari mobil dan datang untuk membuka pintu untuk Ricky Mo. Setelah Ricky Mo turun dari mobil, Donnie masih berdiri di dekat pintu. Ricky Mo sedikit bersandar, menekan satu tangan di atas pintu untuk mencegahnya menabrak, dan meraih tangan lainnya dengan Amanda Mu, tersenyum padanya, turunlah dari mobil. Lelaki kaya dan tampan itu tersenyum semakin besar dan semakin memuka orang, belum lagi postur pria itu yang indah untuk memintanya turun dari mobil. Amanda Mu berpikir bahwa dia bukan orang yang begitu romantis, dan tidak berpikir akan diperlakukan seperti ini, tetapi ketika dia melihat wajah Ricky Mo, dia merasa pipinya panas. Dengan memerah, dia meletakkan tangannya di tangan Ricky Mo. Ricky Mo melihatnya, senyum di matanya lebih dalam, membawa Amanda Mu keluar dari mobil, dan membawa tangannya ke gerbang. Para pengawal di pintu membungkuk dan dengan hormat berkata,
Selamat datang tuan muda, nona muda yang pulang. Meskipun Amanda Mu telah menikah dengan Ricky Mo selama beberapa waktu, keduanya telah tinggal di villa di lereng gunung. Ricky Mo tidak pamer di depannya. Dia makan apapun yang wanita itu masak. Wanita itu memilih restoran apapun, pria itu tidak berkomentar. Karena itu, dia tahu bahwa dia menikah dengan raksasa top, tetapi dia tidak punya perasaan khusus. Sampai sekarang, ketika dia berdiri di pintu rumah tua keluarga Mo dan disambut oleh sekelompok pelayan dan pengawal, dia benar-benar memiliki perasaan menikahi keluarga raksasa top. Ricky Mo merasakan tangan Amanda Mu sedikit kaku, jadi dia meremas telapak tangannya dengan ringan, memandangnya ke samping, dan bunyi suara tepuk, "Jangan gugup, ikuti saja aku." Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan mengangguk, "Baiklah." Tata letak rumah tua keluarga Mo dan villa modern tidak jauh berbeda, tetapi desain tamannya lebih rumit dan memiliki banyak detail. Selanjutnya 176 kenapa menyuruhnya menetap. Biarkan saja dia pergi.